Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja tugas besar data mining dengan judul klasifikasi penerimaan beasiswa PPA dan BBM menggunakan metode naive Bayes dengan studi kasus data beasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama adalah Muhammad Rizky Arya Pradana dengan NIM terlampir. Kedua ada Widi Lukman Santoso dengan NIM terlampir. Ketiga ada Haris Wadilah dengan NIM terlampir. Dan yang keempat ada Doni Gozi Malazi dengan NIM terlampir. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang. Latar belakang permasalahan proses penyeleksian beasiswa PPA dan BBM di Universitas Trunojoyo Madura yang masih memakan waktu lama dan belum tepat sasaran. Penciptaan pemerataan yang adil dalam penerimaan beasiswa. Latar belakang penelitian mengoptimalkan data mining untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dari data beasiswa PPA dan BBM yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, menguji keefektivitas data mining dalam mengeluarkan rekomendasi data penerima beasiswa PPA dan BBM yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Permasalahan diperlukan suatu inovasi berupa teknologi untuk membantu proses penyeleksian beasiswa dengan cepat dan tepat. Masih menggunakan cara manual dalam penyeleksian, serta diperlukan adanya klasifikasi penerimaan beasiswa, apakah pemohon diterima atau ditolak. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara melakukan pengklasifikasian diterima dan ditolak pada mahasiswa yang mendaftar program beasiswa. Kedua, bagaimana hasil akurasi klasifikasi yang telah dilakukan terhadap program beasiswa yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Alasan kami memilih data tersebut, pertama adalah kualitas data. Data memiliki kualitas yang baik dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah data memiliki jumlah yang dipandang cukup dan dalam batas wajar. Sebaran data sebagai berikut. Total data training beasiswa PPA adalah 117 dan beasiswa BBM adalah 65. Total data testing beasiswa PPA adalah 59 dan beasiswa BBM adalah 32. Validasi data, master data atau aktual data sudah disajikan dan tersedia sehingga dapat dengan mudah melakukan compare. Sumber lain yang relevan dapat dibaca sebagai berikut. Next. 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 Lalu untuk urgensi atau kelayakan, yang pertama ada mengingat penyeleksian, khususnya penyeleksi beasiswa, harus bersifat adil dan transparan. Yang kedua, data disajikan memiliki 5 atribut keseluruhan dan 4 atribut yang dipergunakan, IPK, jumlah tanggungan, penghasilan, dan status. Yang ketiga, ada penggunaan atribut pada data saling berkaitan dan berputar membantu menghasilkan data yang akurat. Yang keempat, penggunaan data mining untuk penyeleksian beasiswa mampu memberikan respon yang dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder yang terkait. Oke, untuk materi yang akan kami bahas selanjutnya yaitu sumber dan isi data. Nah, jadi data yang digunakan itu adalah data penerima beasiswa PPA dan BBM dari Universitas Trunojoyo Madura dengan data master beasiswa PPA sebanyak 180 data dan data master beasiswa BBM sebanyak 100 data. Nah, jadi untuk pre-processing datanya, jadi untuk cleansing data kita menggunakan 2 metode yaitu metode reduction dan metode scaling. Next, untuk cleansing data prosesnya yang pertama yaitu dilakukan metode reduction pada data yang tidak lengkap atau catat data. Selanjutnya data yang dimaksud itu adalah data penerima beasiswa PPA dan BBM di Universitas Trunojoyo Madura. Lalu pada data ini dilakukan metode scaling untuk menciptakan keluaran data dalam skala tertentu. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya ini, yang pertama yaitu mendapatkan data master tentunya, lalu data master tersebut ditempatkan di dalam Excel, lalu yang ketiga memperhatikan atribut yang tersedia, selanjutnya yang keempat melakukan pengkajian dan analisis atribut, dan dengan melakukan studi literatur, cross-check, yang kelima melakukan pembersihan data dengan menggunakan fitur filter di Excel, yang keenam memilih set A atau memilih semua data, yang ketujuh data yang memiliki atribut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan maka dihapuskan dari tempat tersebut. Yang kedelapan tentu dirapikan lagi datanya. Nah, jadi alasan dilakukan pembersihan data itu yang pertama karena terdapat beberapa data yang tidak memiliki isian atau tidak lengkap. Yang kedua karena ditemukan data kosong pada suatu atributnya. Yang ketiga guna mendapatkan hasil yang terbaik dan berkualitas. Nah, jadi karakteristik datanya untuk beasiswa PPA sendiri terdapat 180 data murni, dilakukan pembersihan data, terdapat 4 noise. Dengan 4 noise itu 2 data yang tidak ada isian jumlah tanggungan ataupun jumlah penghasilan. Lalu data bersih ada sebanyak 176 data. Sedangkan untuk beasiswa BBM sendiri terdapat 100 data murni, dilakukan pembersihan, terdapat 3 noise. 3 noise itu ditemukan 2 data yang tidak ada isian jumlah tanggungan
dan satu data yang tidak ada isian jumlah penghasilan. Jadi data bersih yang didapatkan 97 data. Nah, jadi untuk total data PPA sendiri, beasiswa PPA 117 dan BBM 65, dengan total data testing beasiswa PPA sebanyak 59 dan beasiswa BBM 32. Nah, jadi untuk data masternya kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, ini yang kedua untuk data training dan testing dari BBM. Next, ini hasilnya, hasil cleansing seperti ini. Nah, untuk data-datanya kurang lebih seperti ini. Lanjut aja, next. Ya. Yang berikutnya adalah hasil final. Seperti yang di langkah terakhir, ada datanya dirapikan kembali. Data yang dirapikan kembali merupakan data yang testing. Jadi hasil final perapian, preprocessing, dan scaling. Ini juga sudah terapikan dengan kalimat. Kemudian untuk yang IPK juga sebagaimana mestinya. Untuk yang penghasilan awalnya tidak rapi, sekarang menjadi ada currency-nya, IDR. Kemudian untuk kelasnya itu ada yang di awalnya itu belum ada, sekarang sudah ada karena ini hasil dari perapiannya. Kemudian yang berikutnya, untuk yang berikutnya juga masih sama ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada 25 data, kemudian yang berikutnya itu sambungannya, yang berikutnya itu masih sama. Kalau tadi itu data yang PPA, kalau sekarang yang BPS-nya ada kelas 1, kemudian kelas 2 dan seterusnya. Metode yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah metode naive Bayes tentunya. Yang mana di metode naive Bayes ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah masa pelatihannya itu sedikit, kemudian dapat diimplementasikan dengan mudah. Tingkat kebutuhan ketelitiannya itu sangatlah tinggi. Kekurangannya, naive Bayes itu memang masih mengasumsikan semua atribut itu independen. Dan yang kedua itu adalah variabel kategorikal itu masih memiliki kategori dalam kumpulan data uji yang tidak diamati dalam data pelatihan. Nah, sehingga hal ini yang sering disebut dengan frekuensi nol. Ya, untuk mengatasinya kita menggunakan dengan teknik smoothing. Kemudian untuk yang berikutnya, naive Bayes itu juga metode statistik ya. Dan naive Bayes ini juga bisa memprediksi peluang di masa yang akan datang. Kemudian ciri utama dari naive Bayes ini adalah asumsi yang sangat kuat. Kemudian tahapan dari metode naive Bayes ini ada 4. Yang pertama adalah menghitung jumlah kelas, kemudian yang kedua menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga mengkalikan semua variabel kelas, dan yang keempat adalah melakukan komparasi. Untuk tahapannya itu masih sama, jadi ada menghitung jumlah kelas atau label, menghitung jumlah kasus, mengkalikan, kemudian membandingkan. Kelebihannya yaitu mudah dibuat, hasil bagus, kekurangannya juga masih sama, asumsinya masih independen. Berikutnya ini ada persamaan teorema naive Bayes. Kemudian ini juga masih sama ya, persamaan teorema naive Bayesnya. Rumus yang di atas itu juga dapat dituliskan sebagai berikut. Posterior sama dengan prior dikali kemungkinan dibagi evidence-nya. Kemudian berikutnya penjabarannya seperti ini, mengikuti jumlah kasus yang ada, kemudian mempergunakan asumsi independensi yang sangat tinggi dengan persamaan yang ada terlampir. Klasifikasi dengan data kontinu dengan rumus densitas Gauss ini, kemudian untuk nyari meannya terlampir, deviasi standar juga terlampir, kemudian Laplace correction-nya merupakan cara menangani nilai probabilitas. Dan metode yang digunakan ini juga yang pertama ada membaca data trainingnya, kemudian yang kedua menghitung jumlah dan probabilitas. Namun apabila ada data numerik, maka pertama cari nilai meannya dan standar deviasi dari masing-masing parameter. Yang kedua adalah cari nilai probabilistik dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dengan kategori. Dan yang ketiga adalah mendapatkan nilai dalam tabel mean. Metode yang digunakan, skema metode naive Bayesnya ini mula-mula gitu ya, kemudian membaca data training. Ini istilahnya dalam bentuk grafnya gitu ya. Inilah untuk metode. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan metode hasil perhitungan mining, knowledge, dan lain sebagainya yang relevan oleh Mas Haris Fadilah. Selanjutnya adalah bagian metode dan hasil perhitungan data mining. Nah, ini seperti contohnya yang tadi sudah dijelaskan. Dan contoh kasusnya aja, misal kita menghitung kemunculan dadu 4 di dalam satu buah dadu dia. Berarti kemunculannya 1 kali berbanding 6. Selanjutnya, nah jadi misal di sini bisa dilihat bahwa ini data training yang ada. Nah, ini yang tadi kami bilang atribut umumnya ada 3. Nah, ini kelasnya hasil. Nanti akan diambil testing seperti ini. Misal namanya Fernando. Nama ini tidak masuk atribut, berarti tidak diolah. Nah, atributnya apabila dia pasca bayar, cukup dan rendah. Bagaimana hasilnya? Soalnya kan di sini belum ada yang pasca bayar, cukup dan rendah. Adanya pasca bayar cukup tinggi, hasilnya iya. Jadi nanti untuk orang selanjutnya kalau misalnya pasca bayar cukup dan tinggi, pasti bakal dapat bonus. Tapi kalau pasca bayar cukup dan rendah, bagaimana? Kan belum ada seperti itu ya. Nah, maka menggunakan metode naive Bayes. Bagaimana cara ngitungnya? Seperti berikutnya. Pertama, kita menghitung jumlah total iya dan tidaknya. Jumlah kelasnya itu ada, ini bisa kita hitung, totalnya ada 11 data. 11 data terbagi dari 8 iya, sisanya tidak. Berarti tidak itu ada 3. Nah, bisa dihitung seperti berikutnya. Nah, selanjutnya, setelah kita menghitung iya tidaknya, kita bagi 2 antara iya dan tidak. Yang iya dulu kita hitung. Berarti kita hitung yang pasca bayar. Masuk ke atribut pertama. Pasca bayar yang dapat bonus yang iya. Ada berapa? Ada berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 6 per yang iya tadi berapa? 8. Selanjutnya nanti ada pasca bayar yang tidak. Kita hitung pasca bayar yang tidak. Ada berapa dapatnya? Ada dapat 0. Berarti nggak ada.
Selanjutnya, yang atribut pertama udah, atribut kedua panggilan. Yang panggilan yang cukup iya itu ada 3, panggilan cukup yang tidak itu ada 1. Nah, ini seperti data biasa ya. Nah, nanti selanjutnya masuk ke atribut lain lagi, blok. Blok yang rendah dan menghasilkan nilai iya itu ada 1, yang menghasilkan tidak ada 2. Nah, nanti data-data ini yang tadi itu barulah kita menggabungkan. Nah, akan muncul nih, ini yang iya semua, ini yang tidak. Kita masukkan data ini ke isian. Fernando pasca bayar. Pasca bayar mana? 6/8. Dikalikan cukup yang iya. Berarti ini 3/8. Dikalikan rendah yang iya, 1/8. Oke, dihitung. Ini hasilnya. Nah, dibandingkan dengan yang tidak. Maksudnya dia pasca bayar tapi tidak dapat bonus gitu kan. Cukup tidak dapat bonus, rendah tidak dapat bonus. Manakah nilai yang lebih gede? Kalau misalkan lebih gede di kiri, maka dia akan menghasilkan iya. Kalau lebih gede di kanan, dia menghasilkan tidak. Seperti itu ya teorinya. Nah, kita aplikasikan ke dalam data. Nah, ini datanya 117 data training, 59 data testing. Untuk saya dijelaskan langsung PPA aja, karena kurang lebih data BBM sama PPA sama. Pertama berarti kita hitung total record. Dari semuanya itu, ya kan, 117 tadi ada 39 yang diterima, 78 yang ditolak. Nah, selanjutnya dari 70 ini kita hitung berapa probabilitasnya kan. Dapat menggunakan Excel ya biasa ya, dibagi saja biasa. Selanjutnya menghitung P garis tegak C dari jumlah tanggungan. Saya jumlah tanggungan ini yang 3 kan berarti ada banyak ya, ada 3 kelas jumlah tanggungannya, ada 3, ada 2, ada 1, ada yang lebih dari 4 itu, ada 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan apa? Pakai rumus yang tadi. Kalau di Excel itu kita bisa menggunakan rumus cons if, hitung jika yang kategorinya 2 dan diterima. Nah, nanti akan ketemu di Excel seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang diterima dan ditolak kita hitung ya otomatis. Selanjutnya, nah menghitung yang kelas penghasilan sama halnya karena ini masih sama-sama kategorial ya, masih pakai cons if. Selanjutnya nanti akan ada file yang kami lampirkan di link di bawah, kami lampirkan file Excelnya untuk bisa melihat rumusnya. Nah, selanjutnya yang paling susah di sini adalah di IPK. Kenapa? Karena IPK ini numerikal bukan kategorial, sehingga ini perlu dihitung seperti yang tadi dikatakan bahwa menggunakan rumus yang sudah disediakan ini, mengolah mean, rata-rata dan standar deviasi, sehingga nanti akan didapat hasil seperti ini. Jadi IPK pertama kita ambil, nilai IPK ini kita record semua, kita copy. Nah, kita remove datanya yang double sehingga tersisa yang biasa saja. Kita hitung mean-nya, kita ketemukan standar deviasi. Oke, kita bagi 2, yang diterima dan tidak, kiri dan kanan. Untuk apa? Nantinya ini yang akan dikalikan. Nah, barulah kita tinggal menghitung di hasil akhir. Hitungnya dari mana? Dari data-data yang ada tadi. Pertama, kita ambil yang kategori dulu ya. Contohnya kita ambil keempat nih, data tes 3, jumlah tanggungan 3. Berapa hitungannya? Kalau tadi kita hitung ya, di sini ada dikatakan bahwa kalau jumlah tanggungan 3, yang iya 0,28, yang enggak 0,32. Kita kembali ke rumus, nah berarti 0,38. Dari 0,28. Baru penghasilan plus 1. Jadi kita kembali lagi ke sana, nanti bisa dilihat berapa yang iya, berapa yang tidak. Oke, atas terima, bahwa tidak ditolak maksudnya. Nah, nanti kembali ke IPK. Nah, IPK-nya baru kita ambil. Tadi kan ada nilai-nilainya kan, nilai ini. Nah, ini tinggal dimasukkan nanti diolah ke data. Nah, nanti akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di Excel rumusnya. Nah, alhasil ini kan ditemukan. Lebih gede ke mana? Atas atau bawah? Atas. Ini harusnya 0,0 sekian gitu ya. Karena kan probabilitas tidak nyampe 1. Nah, ini kan E min 0,7, berarti ada banyak lagi 0,-nya. Jadi 8, 0,008 ibaratnya sama 0,003, lebih gede 8. Otomatis hasilnya diterima. Diterima dari mana? Diterima secara rumus naik bias. Nah, nanti bagaimana hasilnya atau status sesungguhnya? Nah, itu bisa nanti kita bandingkan seperti ini. Karena bakal ada hasil yang diterima, ada hasil kenyataan ya, dan menggunakan teori gimana? Naik bias hasilnya diterima, berarti sama. Ada yang tidak, ada yang diterima nih. Cara perhitungan dia ditolak. Loh, kok bisa diterima? Berarti ada faktor lain yang mempengaruhinya. Oleh karena itu maka kita sebut diperlukan menghitung akurasi metode ini. Di mana hitungnya seperti ini. Nah, pertama kita tandai semuanya yang sama. Ini bisa dilihat sama, yang diterima, sama yang ditolak, dan berbeda. Langsung kita masukkan ke matriks 2x2, ya kan? Yang statusnya diterima dan prediksinya diterima ada berapa? Kita lihat di sini kan. Yang diterima. Nih, diterima, yang hijau berarti gitu ya. Dan itu kita hitung terus. Nah, baru kita hitung akurasi. Menghitung akurasi jumlah hasil yang sama, berarti yang terima dan tolak-tolak pada status dan prediksi sama.
ada status dan prediksi sama-sama ditolak gitu. Berapa? Berarti 11 tambah 39, 50 dibagi 59 dapatlah 85%. Nah, itulah akurasi yang kami dapat dari data mining menggunakan FWISE tersebut. Terakhir adalah knowledge. Knowledge yang didapat dari berikut ini knowledge-nya. Jadi dari knowledge dari hasil data mining tadi bisa kita simpulkan bahwa apabila mahasiswa itu kelas penghasilan orang tua itu lebih dari kelas 4 berarti 3 juta ke atas. 3.100.000 itu otomatis ditolak langsung dari beasiswa. Akan tapi kalau kurang dari itu, maka dia akan diterima. Nah, nanti yang diterima itu ada kelasnya lagi, bisa dipisahkan. Terima atau enggak? Enggak bisa sembarangan. Yang diterima bagaimana? Yang IPK-nya lebih tinggi daripada 3,6. IPK-nya di bawah itu bagaimana? Ditolak. Jadi kalaupun misalkan dia anggap kurang mampu ya, gaji orang tua cuma 2 juta, tapi IPK-nya rendah ya nggak diterima. Kalau IPK-nya tinggi, diterima. Dan juga bisa juga untuk anak yang IPK-nya tinggi, 4 nih misalnya, belum tentu diterima. Kenapa? Karena penghasilan orang tuanya misal 10 juta. Kenapa kok begitu? Karena ada cara-cara tertentu dari instansinya tentunya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi maupun jumlah tanggungan berapapun, asal IPK-nya lebih dari 3,6 dan penghasilannya di bawah dari kelas 4 atau 3 jutaan, di bawah 3 juta itu akan diterima. Nah, ini ya. Hal yang sama ini kami terapkan pada data testing tersebut. Berdasarkan pengolahan dari data menggunakan FWISE tersebut, maka dapat dihasilkan keputusan seperti gambar tadi. Kami dapat memberikan saran jadi di mana bagi mahasiswa yang memiliki penghasilan orang tuanya lebih dari 3 juta, ya kan, dapat dipastikan bahwa dia tidak lolos. Sedangkan mahasiswa yang memiliki penghasilan di bawah 3 juta, bisa kita sarankan kepada mahasiswanya untuk semangat belajar. Supaya apa? Supaya mereka lolos daripada beasiswa tersebut. Nah, itulah kemampuan data mining yang kami olah dari ini. Beberapa knowledge bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan ke dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.